تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan, karena sesungguhnya kita tidak akan pernah yaitu bisa menikmati sekejap pun kenikmatan yang ada di dunia ini ya jika tanpa nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tidak bisa bayangkan seandainya Allah tahan saja 1 jam kita tanpa oksigen sudah kita selesai, tidak ada mampu kita untuk bersama ini. Seandainya Allah tahan saja jantung kita untuk tidak ya bekerja selama 1 jam atau mungkin kurang daripada itu, selesai sudah untuk itu, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Artinya, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa usahakan, tidak bisa untuk kita rekayasa, itu adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bahkan di antara kita bisa merancang, saya ingin jantung saya harus sebentar 1 jam tidak berdetak, nggak bisa. Ya, ada yang gerakan anggota tubuh yang bisa kita atur, seperti kita mau makan, kita mau ngunyah misalnya. Ada yang tidak bisa kita atur karena memang Allah jadikan itu secara otomatis. Bagaimana proses bernafas, bagaimana proses aliran darah, bagaimana proses jantung dan sebagainya. Dan ini semua adalah nikmat dan karunia yang Allah berikan. Allah berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun," dan pada diri kalian tidakkah kalian melihat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa bahwa kita saat ini sudah masuk pada bulan sih melewati bulan Rajab, dan kita sudah masuk pada bulan Sya'ban, dan tidak lama lagi kita akan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Tentu ini bagi seorang muslim, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan hari-hari yang luar biasa, campuran dalam hati kita. Ya, penuh dengan euforia, berharap bahwa kita ingin bisa bertemu dengan bulan Ramadan, kita ingin bisa kita beribadah ya pada bulan Ramadan, dan kita ingin bisa memanen sebanyak-banyaknya pahala di bulan tersebut. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, sebelum akhirnya sampai kepada puncak ataupun hari yang memang sudah tinggal beberapa waktu lagi, mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita perlu untuk ingat-ingat, ya kita perkuat, kita jadikan sebagai sebuah bekal agar nantinya datang bulan Ramadan kita sudah dalam kondisi persiapan. Ya, kita datang bulan Ramadan dan kita sudah dalam kondisi yang siap. Maka seorang muslim ya, sebagaimana secara naluri, sebagaimana secara secara fitrah, jika dia akan menyongsong sesuatu yang besar, maka dia akan punya persiapan. Pak, sebentar lagi Bapak Presiden mau datang, kira-kira sibuknya kayak apa yang di Pontianak misalnya. Pak, insya Allah nanti kalau akan datang Pak Menteri, itu di sepanjang jalan sudah ramai. Ya, wah sebentar lagi akan ada event akbar nasional misalnya. Itu luar biasa bagaimana persiapan yang akan dilakukan, apakah oleh panitia atau mungkin yang pihak-pihak terkait. Maka kita lihat hari ini, maka kita lihat pada diri kita dan juga apa yang ada sekitar kita. Sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Maka apa yang kita persiapkan untuk datangi bulan tersebut? Maka ada beberapa yang disebutkan yang diwasiatkan oleh para ulama, ya agar kita jadikan sebagai pegangan ya dalam rangka untuk bisa mendapatkan pahala terbaik, ya panen terbaik ketika nanti bulan Ramadan tersebut datang untuk kita semua. Yang pertama adalah yaitu dengan memperbanyak pengetahuan berkaitan dengan Ramadan, baik itu keutamaannya, baik itu fikih ibadah pada bulan Ramadan, dan juga pada hal-hal lain yang berkaitan dengan itu pada bulan Ramadan. Yang mana ada sebuah perkataan dari Imam Khalifah Umar bin
beliau pernah berkata, "Man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yusidu akthar mimma yusri." Kana ma yusidu akthar mimma yusri. Apabila ada orang yang dia melakukan sebuah macam ibadah tanpa dasar pengetahuan, tanpa dasar ilmu, maka kerusakan yang dia buat lebih banyak daripada dia mendatangkan kebaikan. Kerusakan yang dia buat itu lebih banyak bikin kerusakan daripada dia bikin kebaikan. Ya, dan ini perkataan beliau disebutkan dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf. Ada orang yang dalam puasa Ramadan dia tidak tahu mana yang membatalkan dan mana yang tidak membatalkan. Ya, ada orang yang dia dari pagi sampai sore terbenam matahari, dia tidak makan tidak minum dan juga tidak mendatangi istrinya. Oke, secara syarat umum. Tetapi dia berkata kotor, tetapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang memang atau perkataan-perkataan yang itu mengandung ya perbuatan dosa yang dilarang oleh di dalam Islam. Seperti sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya. Man, barang siapa yang dia melakukan perbuatan keji, ya, dan juga perkataan yang keji, ya, man lam yadqa zuri wal amal bih, barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan keji, ya, dan juga perkataan keji, laisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak memerlukan di mana dia sudah menahan lapar dan juga menahan haus. Dia sudah lapar-lapar, dia sudah haus-haus, ya. Dia sudah menunaikan yaitu rukun daripada puasa, tidak makan, tidak minum. Tetapi dia tidak meninggalkan apa yang tadi dilarang. Kan gitu, Pak. Sekarang ini kita bukan bulan Ramadan ya, makan minum boleh. Tapi riba boleh atau tidak? Tidak boleh. Memfitnah boleh atau tidak? Tidak boleh. Mengadu domba tidak boleh. Ya, bahkan dalam kondisi yang halal sekarang ini saja perbuatan tidak boleh. Ya, perbuatan keji maupun perkataan yang keji. Nah, bagaimana pula jika seandainya di bulan Ramadan yang bahkan perkara yang tadinya halal saja, ya, kemudian dilarang semata dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kok lalu perbuatan yang haram masih dikerjakan dan dia masih merasa bahwa dia baik-baik saja, ingin dapat pahala maksimal, ya, kepada bulan Ramadan tersebut. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi sebuah ibrah bagi kita semua. Ini menjadi sebuah wacana bagi kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah Allah yang telah menjadikan makan, minum dan berhubungan suami istri yang halal, yang mubah, yang diperbolehkan di luar Ramadan. Itu Allah larang semata dalam rangka ibadah, taat, bertunduk kepada Allah. Maka bagaimana pula dengan perkataan perbuatan yang keji, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya seperti orang yang berzina. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan di dalam Al-Qur'an wala taznu, janganlah kalian berzina, tapi yang dikatakan adalah wala taqrabuz zina, janganlah kalian dekati perbuatan zina. Artinya apa? Mendekati saja tidak boleh, jangan dekat-dekat, apalagi untuk melakukannya, apalagi untuk berkubang di dalamnya, maka tidak boleh. Ya, betapa banyak ada di antara saudara kita kaum muslimin, ya, yang mana mereka tidak paham tentang fikih, tentang bagaimana, ya, hal-hal yang berkaitan masalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi pokoknya yang penting menahan lapar, menahan haus, pergaulan bebas masih oke-oke saja. Tak boleh seperti itu. Yang penting, ya, dia sudah sahur, ya, dan nanti akan berbuka puasa, diisi dari sehari-hari dari pagi sampai sore main game saja misalnya. Tidak ada amal ibadah yang berusaha untuk dikerjakan. Maka ini sebenarnya ibadah yang tidak baik-baik saja. Ya, artinya semata-mata niatnya sekedar untuk apa? Menggugurkan kewajiban semata. Tidak ada effort, tidak ada rasa bagaimana cara untuk bisa momen ini dapat yang terbaik.
muslimin yang kesannya dalam beribadah semata ikut-ikutan saja, ya tanpa untuk ingin menghakimi. Ada sebagian di antara kita ketika mengerjakan suatu ibadah tertentu itu mungkin ya, ini kita sekedar untuk mengingatkan, mungkin dia lupa ataupun tidak terbersih dalam pikirannya. Misalnya di dalam sholat, Bapak Ibu sekalian, di dalam sholat itu ada keutamaan yang namanya khusyuk dan tumanina. Dalam sholat ya ada namanya khusyuk dan tumanina. Tapi ketahuilah bahwa yang namanya khusyuk itu sifatnya adalah keutamaan. Yang bisa khusyuk alhamdulillah, yang tidak bisa khusyuk maka banyak istighfar. Tapi tumanina itu hukumnya rukun di dalam sholat. Kalau seandainya ada orang yang tidak tumanina dalam sholat yang biasa, kalau ada orang yang sholat tidak khusyuk, maka dia masih berharap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika ada seorang laki-laki yang datang ke masjid, ya, dan Nabi sedang di majlis di dalam masjid. Datang dia, kemudian dia mengerjakan sholat. Selesai sholat, dia menghampiri majlisnya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Irji fasholli fa innaka lam tusalli. Kembali sholat, ulangi sholatmu, ya, kan engkau belum sholat. Kemudian laki-laki ini nurut, Nabi yang ngomong nurut, dia sholat lagi. Selesai sholat dia datang lagi ke majlis Nabi. Kata Nabi, irji fasholli fa innaka lam tusalli. Kembali, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Sholat lagi dia. Setelah 3 kali duduk lagi, ya, irji fasholli. Suruh oleh Nabi ulangi sholatnya. Apa kata laki-laki tadi? Ya Rasulullah, ini adalah sholat terbaik yang bisa aku kerjakan. Ajarkan, ya, tolong ajar. Kalau memang ada salahnya itu, ada yang kurang, tolong ajar kepada wahai Rasulullah. Ini yang memang ditutup oleh Nabi. Sampai orang itu memang minta untuk belajar, bertanya nih. Kalau tadi kan pertama kedua dia merasa benar. Ketika ketiga salah lagi, disuruh ulang lagi. Ada yang biasa, maka dia bertanya, ya, agar dikasih tahu bagaimana cara sholat yang benar. Kemudian kata Rasulullah, idza kunta ila shalat fasbil wudu. Kalau engkau akan mendirikan sholat, maka berwudulah dengan sempurna. Ya, sumastaqbil qiblah, kemudian berdiri menghadap arah kiblat. Kemudian berikutnya summa qra' tayassara fil Quran. Fakabbir, kemudian bertakbir dan bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, itu surah Fatihah dan surah-surah yang mudah yang kita hafal. Summa raka', kata Rasulullah, kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu dapatkan tumanina dalam rukuk. Summa rfa', berdiri, mani apa semua i'tidal. Summa rfa' hatta tatma'inna raki'an, sampai berdirilah kamu i'tidal sampai kamu tumanina dalam diri, ya, dalam berdiri. Summa sujud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidah, sampai tumanina kamu dalam sujud. Summa rfa', kemudian duduklah hatta tatma'inna jalisan. Summa sujud, kemudian sujudlah sampai kamu dapat tumanina dalam sujud. Maka kemudian kerjakanlah sholatmu seperti itu dalam semua sholat. Di sini ada sebuah pertanyaan. Kira-kira bapak tadi itu, yang laki-laki tadi, dia baca Al-Fatihah atau tidak kira-kira? Baca. Kira-kira yang tadi itu pakai ruku atau tidak sholatnya? Pakai ruku. Tadi itu pakai sujud atau tidak? Pakai sujud. Ya, kira-kira yang kurang apa kok sampai Nabi ada penekanan pada masalah tumanina? Ya, karena kayaknya laki-laki tadi dia tidak mengerjakan sholatnya dengan tumanina. Dan apa kata Nabi? Fa inna lam tusalli, kamu belum sholat. Ya, kamu sudah mengerjakan sholat secara lahir, tapi secara kualifikasinya dia tidak memenuhi syarat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak tumanina. Maka ini menjadi sebuah PR, jadi sebuah, ya, peringatan warning bagi kita semua. Dalam setiap sholat yang kita kerjakan, bahwa ada di antara kita yang kadang-kadang sholat Allahu Akbar, Sami'allahu Allahu Akbar, seperti hanya melantunkan zikir-zikir, dan sholat itu hanya seperti anggukan kepala saja, anggukan badan saja, tanpa memperhatikan bahwa inilah saat-saatnya di mana kita, ya, itu jadikan setiap gerakan-gerakan dalam sholat itu adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu mungkin kenal sama teman-teman yang tukang ngopi, ya. Tukang ngopi itu, ya, suka ngopi
gimana? Wah, setiap hirupan ya seruputan itu sambil merem-melek kalau bisa. Kenapa? Menikmati setiap ya rasa. Nah, merasakan apa? Setiap tegukan daripada kopi yang dia sedang minum. Kenapa? Dia menikmati. Kenapa untuk sholat tidak ingin dia menikmati gerakan-gerakan sholatnya, dzikir, tasbih yang dia baca? Kenapa harus dia gopoh-gopoh buru-buru seperti orang yang sedang mengejar kereta atau mengejar pesawat? Ya, iyalah memang kondisi seperti ini ya urusan dia lah ya. Memang ada kondisi dan memang ada kondisi-kondisi yang bisa dimaklumi kalau memang seperti. Tapi kalau yang setiap hari di rumah santai, habis itu masih mau main futsal, habis itu mau main bulu tangkis, habis itu mau main apa, ngopi-ngopi dan sebagainya, apa urusan yang buru-buru? Apa urusan dia ingin tergesa-gesa? Ya, dia tidak merasa nyamankah ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, jadi jangan sampai kita terjebak tergelincir dalam kalimat disebutkan oleh orang-orang man abadallah bi ghairi ilmin kana yusidu aktsara ma yusri. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dasar pengetahuan, tanpa dasar ilmu, apa yang dia kerjakan lebih baik rusaknya daripada kebaikannya. Saya Pak ya, capek, waktu, tenaga, mungkin ada harta juga yang dikeluarkan, ternyata malah merusak, justru tidak dapat bagian pahala, kan rugi sekali. Kemudian yang berikutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, yaitu bekal yang kedua, bagaimana sikap seorang muslim dalam rangka untuk menyambut datangnya tamu yang luar biasa, yaitu bulan Ramadan nanti, itu dengan memperbanyak taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kalimat istighfar dan kalimat taubat ini disandingkan. Adapun kalimat istighfar itu lebih banyak kepada yaitu permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disertai dengan permintaan kepada Allah yang ditutupi aib kita nanti di dunia dan akhirat. Ditutupi aib kesalahan ya kita di dunia dan akhirat. Adapun taubat, maka itulah permohonan ampunan kepada Allah dari dosa-dosa besar. Dan biasanya itu dilakukan oleh seorang hamba yang dia baru saja melakukan kekhilafan yang kategori dosa besar, pembunuhan kah, minuman keras kah, atau mungkin dia perjudian kah, atau hal-hal yang lain yang memang kategori dosa-dosa besar. Ya, maka dengan bertaubat kepada Allah, dengan penyesalan, dengan keikhlasan, dengan keseriusan, bahkan ditambah dengan sholat 2 rakaat taubat. Ya, barang siapa yang baru saja melakukan sebuah kesalahan dosa besar, maka datanglah dan kerjakan sholat 2 rakaat dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada istighfar bagian daripada zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan ini adalah biasanya lebih levelnya kepada permohonan kepada Allah untuk mendapat ampunan dari Allah, ya, dan ditutupi ayat kita yang baik di dunia maupun di akhirat. Karena nanti di hari kiamat kelak, ya, nanti orang-orang yang beriman dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tertutup di sitar di hijab, akan didekatkan orang beriman kepada Allah. Wa laisa bainahuma turjuman, tidak ada penerjemah di antara keduanya. Tidak ada yang mengetahui proses hidup persidangan itu, mahkamah itu kecuali 2, dirinya dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya kesalahan-kesalahan segala macam, maka semuanya berbeda dengan orang-orang yang durhaka. Maka hisab mereka akan dibentang, dilihat oleh keluarganya, dilihat oleh anak, istrinya, keluarga, teman-teman, melihat semuanya. Mungkin ribuan jutaan pasang mata yang akan melihatnya. Ya, bagaimana dia ditanya oleh Allah kalau melakukan ini dan seterusnya. Ya, inilah kondisi orang-orang yang durhaka pada hari kiamat akan dibentang dan dibuka proses persidangan di hadapan manusia. Dan ini luar biasa. Ya, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man husiba udziba, barang siapa yang dihisab, dia itu dimunaqasyah, dia ditanya dalam persidangan di hari kiamat, udziba, saat itu dia sedang mengalami adab, dia sedang tersiksa dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
bagi orang-orang, bagi kita yang ingin ya memang dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ya, bulan ibadah, maka adalah kita menyambutnya dengan berusaha membersihkan diri kita. Kenapa hal ini menjadi sebuah poin yang penting? Karena perbuatan dosa ya, atau bahkan dosa yang kita maklumi, Allah cuma dosa kecil aja kok, Allah dosa yang biasa orang-orang juga melakukannya, Allah biasa saja. Dosa kecil yang kita maklumi atau dosa yang kita maklumi atau dosa yang kita kerjakan dan kita belum bertaubat, itu akan menjadi beban di kaki dan pundak kita untuk beribadah. Itu akan menjadikan kita berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, kalau seandainya, jadi dan ini salah satu di antara hal yang sangat dianjurkan dalam setiap melaksanakan ibadah. Mungkin kita tahu ya, tadi sholat asar kita kerjakan. Yang kita kerjakan setelah sholat itu adalah berwudu. Setelah berwudu, apa doa yang kita baca? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Bertaubat artinya membersihkan hati, ibadah kita, ya, rohani kita. Orang-orang yang mensucikan diri artinya yang bersih sekali, jasmani, rohaninya. Orang-orang yang akan mengerjakan sholat dan berdoa dengan ini setelah wudu, maka dia menyongsong datangnya sholat asar tadi dalam kondisi yang bersih luar dan dalam, ya, bersih hatinya dan bersih setelah suci juga fisik karena sudah berwudu. Bayangkan, itu setiap hari Bapak kita kerjakan, setiap hari kita lakukan ketika akan mengerjakan sholat lima waktu. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertaubat, jadikanlah kami orang-orang yang disucikan diri, bersih lahir dan batin kita untuk menyongsong datangnya sholat asar, maghrib, isya, subuh dan seterusnya. Maka jika ini menjadi sebuah miniatur atau hari-hari yang sudah kita kerjakan, maka kita menyongsong datangnya bulan Ramadan, maka kita perlu untuk lebih ya mengepres lagi, lebih untuk menekankan kembali, memperbaiki istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin kita coba cici banyak istighfar, banyak taubat, ya, apa-apa yang pasti kita adalah hamba ataupun kita adalah bani Adam. Dan Nabi pernah ya mengajak kita untuk mengaku kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu punya salah. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Ya, artinya udah nggak usah bohong, kita punya salah semuanya. Tapi yang terbaik di antara kita adalah orang yang bertaubat. Ya, yang terbaik di antara kita di sisi Allah adalah orang yang bertaubat. Karena orang yang bertaubat dia mengakui dirinya salah dan dia ingin mensucikan dirinya. Maka orang yang hatinya, yang batinnya, yang jiwanya sudah bersih, ya, yang mohon kepada Allah bersih, maka dia dalam kondisi ringan. Ketika ada panggilan Allah Akbar, ketika ada panggilan untuk berpuasa, kan ada panggilan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi untuk berpuasa. Yang sanggup untuk melaksanakan puasa dengan cara yang terbaik, ya, dengan iman dan wahkisabat adalah orang-orang yang hatinya bersih. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, maka berbahagialah orang-orang yang telah mensucikannya. Dalam ayat yang Allah berfirman, qad aflaha man tazakka, maka qad aflaha, maka bergembiralah, menanglah orang-orang yang telah mensucikan diri. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ya, tidak berlebihan. Jika hal ini menjadi sebuah panduan bagi kita, ya, kita tidak perlu pamer, kita tidak perlu karena Nabi sudah ngasih kode, setiap di antara kita ini punya salah, dan bagi kita ini jelek semua nih, kita nggak ada yang bagus. Nah, yang terbaik di antara kita adalah yang bertaubat, yang terbaik di antara kita yang beristighfar, yang terbaik di
yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa yang namanya taubat, syarat taubat adalah menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah lalu, bertekad tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Lalu jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya atau melunasinya, mengembalikannya. Ini adalah yang namanya taubat. Ya, saya taubat Pak dari pencurian. Kalau taubat pencurian itu tidak hanya minta maaf, ampunan kepada Allah, yang pernah pada curi dikembalikan. Saya taubat Pak, kemarin sudah melakukan kesalahan, ya, merusak harta orang misalnya. Ketika merusak harta orang, maka tidak cukup hanya dengan apa? Minta ampunan taubat kepada Allah, dan juga datang kepada orang yang pernah dizalimi dan kemudian menghalalkannya, dan minta untuk dihalalkannya. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah itu banyak memohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan. Minta kepada Allah agar diberikan kemudahan. Karena ya, jika sebenarnya sholat, puasa, baca Quran, semua itu beban, taklif. Semuanya adalah beban, semuanya adalah taklif. Ya, dan ini taklif itu tidak ada yang ringan, berat. Ya, kecuali bagi orang yang Allah mudahkan hatinya, kakinya, tangannya, lisan untuk melakukan hal tersebut. Maka mintalah kepada Allah agar kita melaksanakan ibadah dengan ringan dan mudah. Rasulullah SAW beliau mengajarkan sebuah doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Tidak ada kemudahan yang Engkau kecuali yang Engkau bikin mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan yang mana jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Yang namanya orang yang sedang mengerjakan sholat dalam satu saf, ya, itu gerakan itu sama, rukuknya, sujudnya, sholat jamaah sama semua. Tapi ada orang yang memang ketika datang sholat itu dia memang sholat itu dia tunggu-tunggu, memang kangen rasanya, rindu bisa sholat, memang ditunggu-tunggu sudah sholat itu. Ada yang ketika mengerjakan sholat berat rasanya mikirnya, ya, berat rasanya. Dan padahal gerakannya sama, yang dilakukan sama, jumlahnya sama, ya, sifatnya juga sama. Maka dari ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar memberikan kemudahan. Dan itu semua pertama adalah menggerakkan hatinya dahulu. Ya, agar hati kita ini yang apa? Punya sifat, hati kita punya sifat apa? Gampang terbolak-balik. Nah, nanti ke timur, nanti ke barat, nanti kemana-mana. Kita minta kepada Allah agar ditegaskan keinginan dalam ketaatan kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tegakkanlah hati kami di atas agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, ya, agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah nanti. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sebagai sebuah peringatan, nah ini peringatan ya, kami mungkin sebagai sebuah kesimpulan dari apa yang kita sampaikan ini, bahwa ini adalah bekal di mana kita untuk mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan Ramadan. Nanti akan ada kita lihat ada orang-orang yang datang Ramadan itu biasa-biasa ya, kata orang kita selalu tidak beda antara hari dan kemarin, ya. Mungkin malah lebih banyak, ya, mungkin lebih banyak apa namanya tabungannya daripada bulan Ramadan ya. Karena bukan untung ada apa marcot, bukan pakai marcot juga di bulan Ramadan Pak ya, tapi kita bulan Ramadan dengan adabnya, dengan cara sendiri, ya. Nah, ada sebuah kisah di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana perangai sebagian di antara kaum muslimin ketika mereka diajak berperang, berjihad. Ketika mereka diajak untuk wahai kaum muslimin, persiapkan diri kalian, kita berangkat jihad. Siap-siap. Persiapkan diri kalian, kita berangkat jihad.
hari ini mungkin 3 atau 4 hari lagi kita akan bersiap untuk jihad. Ya, kita akan berangkat untuk melawan musuh yang berat, musuh yang besar, yang pasukan yang luar biasa. Ada orang yang pada waktu itu dia langsung mati-matian dia, waduh, saya belum ada kuda, cari kuda. Waduh, pedang saya sudah tumpul, diasah pedangnya. Ada yang menjaga panah, dia ingin menyiapkan anak panah sebanyak-banyaknya. Pokoknya semuanya masih dapat. Perjalanan banyak buat saya bekal dengan makanan atau dengan bekal macam-macam. Kalau ini persiapan, ini namanya persiapan. Ya. Ada juga di antara mereka yang ketika sudah ada genderang perang diumumkan, masih santai, ya, rebahan dulu, ngobrol dulu, mungkin istilah kita sekarang ngopi dulu, mungkin kita cari angin dulu, santai dan sebagainya. Nah, orang-orang ini orang-orang yang tidak siap untuk diajak, yang mendapatkan ghanimah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhirnya sampai pada hari hanya berangkat untuk berperang, yang sudah punya persiapan beberapa hari sebelumnya, maka mereka sudah dalam kondisi siap. Kapan Nabi Muhammad panggil, langsung mereka bergerak dan semuanya sudah siap. Kudanya, pelananya, senjatanya, baju besinya sudah siap. Yang belum siap, bentar dulu, tunggu dulu. Ya, kalau tentara berpecah seperti ini. Ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian apa? Berfirman, mensifati menerangkan kondisi orang-orang ini. Apa kata Allah? Allah berfirman surat Taubah, wa aradul khuruja la'addu lahu maddah walakin karihallahum bi'adahum fathabbatahum wa qila qudhum al-qa'imin. Dan jika mereka mau berangkat, kata Allah, menyindir orang-orang yang telah yang kami. Jika mereka mau berangkat, tentulah mereka akan menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, kan betul itu. Mau berangkat, pasti mereka persiapan. Mau kemana ini? Ke Jakarta, ya siapa? Tiketnya belum pesan jauh-jauh hari. Masa pesannya Hamin Sabtu atau di hari 1 jam sebelum berangkat, repot. Ya, siapkan kopernya dulu, siapkan bajunya beberapa potong yang mau dibawa, itu udah fitrah ya, udah standar sudah, tidak ada yang aneh-aneh. Ya, namanya orang akan melakukan sebuah acara besar, maka persiapannya juga besar. Apalagi perang, ya. Seandainya kata Allah, mereka memang ingin berperang, ingin keluar ikut sama kamu wahai Muhammad, niscaya mereka akan bikin persiapan. Tapi walakin karihallahum tapi Allah tidak suka mereka. Allah tidak suka mereka dengan wahai Rasulullah. Artinya apa? Allah sudah kasih kode di tanda orang-orang ini. Orang ini jangan berangkat, ya. Orang ini tidak usah berangkat. Orang ini biarkan tinggal di kota ini. Biarkan dia termasuk orang-orang yang duduk tertinggal di kota Madinah. Biarkan mereka menjadi orang-orang yang tidak mendapat kebaikan daripada jihad. Dan Allah jadikan Allah setting orang ini apa? Biar menunda-nunda, bermalas-malas, ya. Berleha-leha dalam rangka persiapan. Walakin karihallahum bi'adahum, Allah tidak suka, Allah benci keberangkatan mereka. Ya, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan, perhatikan sini. Allah melemahkan keinginan mereka. Tekadnya Allah lemahkan. Yang lain semangat, kita sudah dengar ya, ada sahabat kecil Zaid bin Thabit, umur 13-14 tahun. 14 tahun Pak, anak sekarang apa ya? Lagi main layar. Ya, nah sekarang dia main PS 14 tahun. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasul izinkan aku berperang 14 tahun. Ya, anak kita 14 tahun Pak. Ya, syarat-syaratnya pedang. Pengen minta izin sama Nabi pun bisa perang. Perang itu urusan hidup dan mati, nyawa Pak. Sama Nabi dilarang, tapi Nabi apresiasi karena ini semangat apresiasi, tapi dilarang karena masih kecil. Ya, karena masih masih kecil. Karena ada batas umur juga, dan ini menunjukkan hikmah Nabi SAW tidak mengeneralisir semua yang kecil-kecil harus ikut. Ini bukan mainan, ini bukan cara mainan bunuh diri orang kecil untuk ikut dalam sebuah peperangan. Nah, hal ini menunjukkan harus ada persiapan. Ya, maka dengan demikian akan nampak orang-orang yang jujur dan orang
orang-orang yang tidak jujur untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Ya. Oleh sebab itu dalam ayat di atas mereka dihukum dengan berbagai apa? Dengan berbagai kelemahan, dihukum dengan menunda-nunda, dihukum dengan kehinaan disebabkan keengganan mereka untuk melakukan persiapan. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ya, ini adalah sebuah apa ya? Mungkin tidak ancaman secara langsung, tapi ancaman secara sebab. Kalau Allah mengancam bahwa orang yang memang tidak punya niat yang jujur, maka Allah akan jadikan ya jalan-jalan wasilah-wasilah dia untuk ketaatan itu dilemahkan di persiapan ini. Sehingga tidak tahu bulan Ramadan, ya, puasa itu puasa sama orang, sholat itu puasa sholat sama orang, buka puasa itu puasa sama orang, ya lebaran itu lewat bulan Ramadan seperti itu. Ya, lewat bulan Ramadan sama puasa 30 harinya, sama sholatnya, sama puasanya, tapi yang satu dapat satu gunung pahala, yang ini mungkin hanya dapat satu karung pahala seperti itu. Maka tinggal kita nanti memilih, kita nanti ya tinggal menawarkan diri mau berada pada golongan, pada taifah yang berada di mana. Kalau dulu para sahabat itu berapa bulan sebelum Ramadan mereka sudah sibuk, mereka sudah berusaha untuk ya persiapan, mereka sudah menautkan hatinya untuk datang mendapatkan kesempatan beribadah di bulan Ramadan ini. Mungkin ini tausiah ataupun kajian pada kesempatan sore hari ini sebagai bentuk yang bagaimana kita ingin yang pertama persiapkan hati kita dengan sebaik-baiknya. Baik itu pertama yaitu dengan kita membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan yang memadai ya dalam masalah fikih ibadah ya, berkaitan dengan puasa. Jangan sampai kita kira ini tidak batal dengan batal, kita kira ini bagus dengan tidak bagus dan seterusnya. Kemudian kedua kita memperbanyak istighfar taubat kepada Allah. Jadikan hari bulan Ramadan ini kita dalam kondisi ringan, ya, mudah. Kenapa? Karena kita sudah beristighfar taubat kepada Allah dari dosa kesalahan kita. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menunda persiapan kita untuk menyambut datang bulan Ramadan. Kita kenapa ada amal-amal yang memang kita bisa buatkan. Ini bulan puasa Ramadan kan amal ibadah yang pasti sedekah, zakat ya, sholat malam, ada puasa. Maka sekarang ini sebagai bentuk persiapan bisa. Jadi persiapan bukan pakai janur kuning, pakai lampu-lampu, pakai mercon, enggak seperti itu persiapannya. Kita kan nanti mau berperang, berarti kita latihannya main pedang, kan gitu. Nanti kita mau berperang, berarti kita latihan panah. Kita mau berperang, berarti ada fisik, misalnya push up atau apa, misalnya lari. Kita nanti mau berpuasa, sekarang kita latihan puasa. Kita nanti akan sholat malam, sekarang kita latihan sholat malam. Gitu. Kita nanti mau baca Al-Quran nih, kita tadarusan di bulan Ramadan. Sekarang kita persiapkan untuk nyicil untuk baca Al-Quran. Kalau nanti bulan Ramadan sehari kita bisa dapat 2 halaman sehari, sekarang kita nyicil 5 ayat sehari. Mungkin nanti pada bulan Ramadan kita sholat 11 rakaat, 23 rakaat. Sekarang kita sholat 1 rakaat, 2 atau 3 rakaat dulu di hari-hari sebagai bentuk persiapan. Jadi juga persiapan fisik yang lahir apa? Persiapan apa nih? Baju baru, cat rumah ada seperti itu. Ya, itu nanti bonus saja. Bonus jika Allah melebihkan waktu kita, kesempatan jadi kita itu menjadi sebuah kebahagiaan tambahan. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Semoga Allah jadikan istiqomah di atas agama ini sampai akhir hayat kita. Semoga Allah melihat kita di bulan Sya'ban dan pertemukan kita di bulan Ramadan dan jadikan kita menjadi orang-orang yang panen pahala di bulan Ramadan kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.